Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Pase. Izinkan saya berbagi tutorial bagaimana cara membuat absensi menggunakan Google Form atau Google Formulir, karena banyak permintaan dari Bapak Ibu bagaimana cara membuat absensi siswa dalam pelajaran menggunakan fasilitas Google Formulir. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, ini bisa dibuat menggunakan laptop ya, atau juga bisa melalui HP Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome-nya yang ada di laptop atau yang ada di HP Bapak Ibu. Nah, di sini langkah yang pertama, buka aplikasi Google Chrome-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke situs web Google Formulir. Nah, seperti itu tulisannya. Google Formulir, kemudian tekan enter. Kita tunggu. Kalau jaringannya di Bapak Ibu bagus, ini bisa cepat ya. Nah, jadi dalam pembuatan absensi melalui Google Formulir itu yang harus disiapkan tentunya laptop atau HP, kemudian terinstall aplikasi Google Chrome-nya. Nah, setelah itu masuk ke Google Formulir. Nah, setelah masuk di situs web, di paling atas ada menu Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Silakan Bapak Ibu untuk klik situs Google Formulirnya. Nah, setelah muncul jendela di web seperti ini, ya, jika Bapak Ibu membuat absensi baru, tinggal Bapak Ibu klik tombol di sebelah kiri dengan tulisan buka Google Formulir. Kemudian di sini ada beberapa template yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Tetapi untuk membuat baru agar lebih mudah, kita gunakan lembar yang masih kosong di sini. Nah, ini kebetulan saya di sini sudah beberapa formulir yang saya buat ya. Di sini makanya tampilannya ada banyak. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah membuat absensi atau formulir-formulir lainnya, maka di sini yang terlihat hanya tanda plus Google ini dan lembar yang masih kosong. Jadi
Bapak Ibu tinggal masuk atau klik di lembar yang masih kosong ini untuk membuat absensi yang baru atau formulir yang baru. Nah, ini sudah masuk ke formulir tempat Bapak Ibu mengedit atau membuat absensi. Nah, di paling atas formulir tanpa judul ini Bapak ganti dengan judul absensi yang akan Bapak Ibu buat. Contohnya di sini saya contohkan absensi mata pelajaran PAI. Saya kasih contohkan seperti itu. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Nah, deskripsi formulir ini bisa Bapak Ibu isi atau boleh dikosongkan juga karena tidak terlalu mengganggu dalam pembuatan absensi di Google Formulir. Nah, kalaupun mau diisi di sini bisa dijelaskan bagaimana cara pengisiannya kepada siswa ataupun hal-hal lainnya. Nah, di sini kalau misalkan saya biasanya untuk deskripsi ini dituliskan mata pelajaran ya. Mata pelajaran PAI misalkan kelas 7 sampai 8 atau kelas 7 dan 8 SMP Negeri 3 Pase. Nah, seperti itu. Nah, untuk judul di sini bisa Bapak Ibu hanya judul absensi saja, absensi mata pelajaran. Nah, di deskripsinya boleh Bapak Ibu diisi dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kemudian diperuntukkan kelas berapa dan di sekolah mana. Itu ya untuk dasarnya. Kemudian langkah kedua, di sini ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu rubah di sini. Nah, contohnya tinggal diklik saja ya, seperti tadi. Contohnya di sini nama siswa. Bapak Ibu guru bisa mengisikan dengan nama siswa. Nah, di sini untuk pilihan jawaban siswa yang nantinya Ibu bisa memilih jawaban singkat ya, jangan pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload dan lain sebagainya, hanya memilih jawaban singkat saja. Nah, jadi nanti si siswa akan mengisi di sini. Nah, kemudian di bawah kanan ada tulisan wajib diisi. Nah, di sini diaktifkan ya, wajib diisinya, sehingga nanti siswa ketika tidak mengisi kolom nama siswa ini maka formulir tidak bisa dikirimkan. Makanya di tombol yang wajib diisi ini harus diaktifkan oleh Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kolom nama siswa, nah di sini selanjutnya Bapak Ibu menambahkan pertanyaan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik tanda plus di sebelah kanan yang paling atas untuk menambahkan pertanyaan. Nah, maka muncul pertanyaan kedua. Misalkan Bapak Ibu di sini isi dengan kelas. Nah, kelas ya. Nah, di sini bisa nih, kalau tadi Bapak Ibu di sini untuk nama hanya pilihan isian singkat, di sini pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu di pilihan ganda di sini bisa dituliskan 7A misalkan ya, kemudian lanjutkan 7B, kemudian pilihan ketiganya 7C, kemudian pilihan selanjutnya 7D sampai misalkan 7G. Nah, kelas 8-nya misalkan karena tadi kan yang kita buat absensi untuk kelas 7 dan 8, maka pilihannya pun harus sampai ke kelas 8. Misalkan 8A, 8B, 8B ya, sampai misalkan selanjutnya 8G. Nah, Bapak Ibu telah membuat pertanyaan kelas untuk nanti dijawab oleh siswa-siswinya. Nah, setelah itu
tetap ya di tombol wajib diisi ini harus diaktifkan supaya ketika siswa tidak mengisi pertanyaan kelasnya, formulir ini tidak dapat dikirimkan. Nah, selanjutnya sebetulnya untuk membuat absensi di Google Form ini bisa seperti ini, sudah cukup ya. Sudah cukup, artinya siswa bisa mengabsen melalui Google Formulir ini. Tetapi jika Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan selanjutnya, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan foto dari anak-anaknya, ya tinggal sama langkah-langkahnya, yaitu klik tambah pertanyaan ya. Kemudian di sini pertanyaannya apa? Misalkan upload foto. Nah, untuk upload foto ini pilihan jawabannya apa? Nah, di sini barulah pilihannya adalah upload file. Nah, upload file di sini. Kemudian lanjutkan. Kita tunggu. Nah, lanjutkan ya. Di sini ada pengaturan untuk upload fotonya. Izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan ini, jenis file tertentu ada pilihan. Jadi si anak, si siswa nanti hanya bisa mengupload file yang berekstensi apa? Misalkan kalau foto kan di sini gambar ya, checklist aja gambarnya. Misalkan gambar. Jadi kalau siswa menguploadkan spreadsheet, PDF, video itu tidak akan bisa. Kalau siswa mengupload gambar berupa foto itu bisa. Tapi bagaimana kalau tidak diaktifkan? Sebetulnya ini bisa saja tidak diaktifkan. Jadi untuk mempermudah Bapak Ibu, ini jangan diaktifkan saja ya, langsung saja seperti ini sesuai yang awal tadi langsung muncul. Kemudian jumlah maksimum file ini dibatasi satu saja ya. Jadi siswa hanya mengupload satu foto ya dalam satu absensi. Tidak boleh 2, 3 dan seterusnya. Jadi hanya satu. Nah, ukuran file maksimal saya rasa 10 mega untuk satu foto itu akan cukup ya. Nah, itu untuk upload foto. Nah, sebenarnya sampai ke pertanyaan kedua pun tadi sudah cukup ya dalam proses absensi siswa. Nah, dari sini sampai sini. Tapi kalau mau boleh upload foto di sini. Nah, untuk pertanyaan wajib diisi tetap ya diaktifkan agar siswa diusahakan mengisi setiap pertanyaan pada formulir ini. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai membuat formulir, Bapak Ibu langsung dikirimkan formulirnya. Di kanan atas ada tombol kirim. Nah, kirim di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya klik icon link di tengah formulir. Icon link ini, nah di sini ada link formulir Bapak Ibu yang nantinya akan dibagikan kepada siswa. Agar tidak terlalu panjang link ini, Bapak Ibu bisa klik perpendek URL. Nah, link yang tadi yang panjang berubah menjadi lebih sedikit. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah link Bapak Ibu rubah menjadi sedikit, salin linknya. Salin linknya ya. Kemudian setelah disalin, close. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal bagikan ke grup WhatsApp siswa saat Ibu memberikan pelajaran. Tinggal di Ctrl V saja atau paste saja ya, tempel. Nah, gitu. Jadi ini link absensi siswa yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Tinggal dikirimkan. Nah, tinggal nanti si siswa nih akan membuka link absensi Bapak Ibu dengan cara mengklik linknya. Nah, gitu. Kita contohkan ya. Contohkan ketika siswa mengisi absensinya. Nah, di sini misalkan namanya Adi, ini diisi oleh siswa ya, bukan sama Bapak Ibu. Adi Pratama. Nah, pilihannya Adi itu misalkan di kelas 7D. Oke.
Nah, Adi akan mengupload foto di sini ya, mengupload foto. Kalau Bapak Ibu memberikan pertanyaan upload foto. Nah, siswa nanti akan mengupload foto ketika proses pembelajaran. Nah, selanjutnya misalkan di sini saya contohnya, karena ini wajib ya isiannya, jadi harus diisi gitu. Diisi foto, misalkan ini fotonya saya bebas aja dulu ya. Oke. Nah, ini upload. Nah, ini diisi oleh siswa. Oke, sudah selesai. Anak-anak nanti akan menekan tombol kirim di sini. Nah, tampilan di anak atau di siswa itu setelah mengisi absensi ini, maka akan muncul laporan jawaban Anda telah direkam. Bagaimana Bapak Ibu mengecek absensi siswa? Nah, masuk lagi ke website yang ini, lihat di jawabannya, maka akan muncul siswa yang sudah mengisi absensi tadi. Yang sudah mengisi itu adalah Adi Pratama kelas 7D. Nah, itu Bapak Ibu cara membuat absensi menggunakan Google Formulir. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat foto mereka yang sedang belajar di sini karena mereka tadi diminta untuk menguploadkan foto. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu aplikasi Google Form ini sudah di-close misalkan ya, sudah di-close seperti ini, bagaimana untuk mengeceknya? Nah, Bapak Ibu tinggal buka lagi situs Google Formulir karena tadi sudah disimpan ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah menutup situs Google Formulirnya dan akan membuka kembali untuk mengecek siswa yang sudah mengisi absensinya. Nah, tinggal diklik lagi buka Google Formulir. Nah, di sini ada ya. Di sini ada formulir terbaru, maka akan ada formulir yang Bapak Ibu buat tadi. Tinggal Bapak Ibu buka saja formulir mata pelajarannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengecek siswa yang sudah mengisi formulirnya. Di sini nanti akan muncul di jawaban. Nah, untuk akhir nih, jika Bapak Ibu perlu laporan untuk absensi siswa ke kepala sekolah ataupun ke sekolah ya, Bapak Ibu bisa rubah hasil dari pengisian ini ke format Excel di sini. Nah, klik tombol yang berwarna hijau di sini untuk membuat spreadsheet baru. Nah, di sini absensi mata pelajaran PAI ya akan otomatis kemudian buat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini bisa Bapak Ibu dicetak, di print sebagai bahan laporan absensi siswanya. Nah, ini foto ini ya bisa Bapak Ibu diunduh, di-download oleh Bapak Ibu melalui link upload foto ini. Itu Bapak Ibu sedikit ya tutorial bagaimana cara membuat absensi di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.